Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Dedi Supriyadi, tutor Anda di mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD ya. Ini adalah video perkenalan sekaligus merupakan persepsi ya dari mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Rekan-rekan mahasiswa perlu kita cermati agar kita memiliki rencana perkuliahan yang baik. Salah satunya adalah dengan cara melihat daftar isi dari mata kuliah. Dengan membaca daftar isi dari modul atau mata kuliah, kita bisa merencanakan perkuliahan kita seperti apa ya. Atau kita bisa merancang agenda membaca kita ini nanti seperti apa. Misalnya kalau di dalam modul tersebut ada 12 modul, maka kita bisa merancang membaca dalam satu hari atau dalam satu minggu berapa modul. Kan seperti itu. Ini penting ya, karena akan membantu teman-teman untuk mencapai kesuksesan saat tutorial. Teman-teman mahasiswa di mata kuliah ini kita lihat ada modul 1 hakikat strategi pembelajaran. Nah, teman-teman nanti akan memahami hakikat dari strategi pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kita lihat ke bawahnya ada berapa kegiatan belajar. Di kegiatan belajar 1 ada konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Ini sudah mulai fokus kepada pemahaman konsep dari belajar dan pembelajaran. Meskipun kata dasarnya sama, di sini maknanya akan berbeda ya. Kemudian nanti di kegiatan belajar 2, perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian di kegiatan belajar 3, faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Kegiatan 4, berbagai jenis strategi pembelajaran. Kemudian setiap kegiatan pembelajaran ini juga nanti Bapak Ibu dibarengi dengan latihan, kemudian membaca rangkuman dan tes formatif. Jadi modul UT ini sangat luar biasa, sangat mudah dipahami karena setiap kita membaca tentang konsep-konsep atau ilustrasi dan sebagainya itu selalu dibarengi dengan latihan dan rangkuman, kemudian juga ada tes formatif gitu kan untuk menguji pemahaman teman-teman. Kemudian nanti lihat di modul berikutnya, di modul 2 itu pembelajaran di sekolah dasar. Ini udah mulai fokus kepada SD ya. Di kegiatan belajar 1, teman-teman akan memahami tentang pengertian belajar di sekolah dasar. Kemudian kegiatan belajar 2, karakteristik proses belajar dan tahapan perkembangan siswa SD ya. Kemudian di kegiatan belajar 3, karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Nah, itu ya, ada 3 ya. Betul, ada 3 kegiatan di modul 2. Di modul 3, model-model belajar dan rumpun model mengajar. Di kegiatan belajar 1, teman-teman akan memahami model-model belajar. Kemudian di kegiatan belajar 2, rumpun model mengajar. Nah, kemudian pindah ke modul 4, kegiatan belajar 1-nya kegiatan pra dan awal pembelajaran, kegiatan belajar 2-nya kegiatan inti dalam pembelajaran, kegiatan belajar 3, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian teman-teman akan memahami hakikat dan faktor-faktor dalam pemilihan metode mengajar. Kegiatan belajar akan berbicara media pembelajaran. Di kegiatan belajar 1-nya kita akan pahami hakikat, fungsi, dan peranan media pembelajaran. Kemudian di kegiatan belajar 2-nya jenis dan karakter penggunaan dan perawatan media pembelajaran. Kegiatan belajar 4-nya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian masuk ke modul 7, keterampilan dasar mengajar 1.
Di kegiatan belajar 1 penguatan, kegiatan belajar 3-nya keterampilan mengadakan variasi, ya. Kemudian di kegiatan belajar 4-nya keterampilan menjelaskan. Lanjut ke memahami keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan belajar 2-nya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian di kegiatan belajar 3-nya keterampilan mengelola kelas. Di modul ini kita akan memahami kegiatan remedial itu seperti apa. Kemudian di kegiatan belajar 2-nya, kemudian di modul 11 disiplin kelas. Di kegiatan belajar 1, teman-teman akan memahami hakikat disiplin kelas. Kemudian di kegiatan belajar 2-nya strategi penanaman dan penanganan disiplin kelas. Kemudian di modul 12 itu kita akan memahami pembelajaran yang efektif. Di kegiatan belajar 1, perencanaan pembelajaran yang efektif. Kegiatan belajar 2-nya pembelajaran yang efektif, ya. Kalau di kegiatan belajar 2-nya pembelajarannya, kalau di kegiatan belajar 1-nya perencanaannya, ya. Itu bedanya Bapak Ibu, ya. Kemudian di daftar pustaka juga Bapak Ibu itu ya ada, kita harus baca ya, karena daftar pustaka itu adalah merupakan referensi yang dipakai dari sebuah buku atau sebuah modul. Ketika kita ingin memperkaya pengetahuan kita, ini sebenarnya modul ini diambil dari referensi buku apa saja, kita bisa lihat di daftar pustaka ya. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu untuk memperkuat pemahaman rekan-rekan, itu setiap tes formatif itu dikerjakan ya. Rangkuman juga dibaca karena ini bagian penting ya. Dan sudah dibantu dengan kunci jawaban tes formatif Bapak Ibu ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba dulu menjawab sendiri, ketika itu tidak ditemukan bisa melihat kembali teorinya. Kalau masih tetap mentok gitu kan, itu bisa melihat kunci jawaban tes formatifnya sebagai komparasi. Jadi itu langkah awal ketika teman-teman mencoba ingin melakukan pembelajaran atau melakukan tutorial ya dengan strategi membaca modul yang tepat. Jadi kita baca dulu ya garis besar ini yang ada di daftar isi, kemudian Bapak Ibu bisa mulai merencanakan, karena ini 12 modul berarti kalau dalam waktu 8 pertemuan dengan kegiatan aktivitas Bapak dan Ibu ini saya harus membaca dalam 1 hari berapa modul. Karena saya yakin bahwa teman-teman tidak hanya mata kuliah ini saja kan, banyak mata kuliah lain. Sehingga strategi manajemen waktu ini bagian penting dari strategi perkuliahan teman-teman. Itu saja ya teman-teman sebagai pembukaan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.